Shalom dan selamat pagi anak-anak SDK 6 BPK Penabur Bandung. Dan shalom dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu guru yang terkasih. Dan shalom dan selamat pagi juga untuk Miss Waryani. Selamat pagi Miss Nadia, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya. Pagi hari ini bersama-sama kita akan beribadah. Seperti biasanya di hari Jumat kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian siswa SDK 6 yang firman-Nya hari ini akan dilayankan oleh Mr. Yos. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa dan memuji Tuhan. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, Alkitabnya juga disiapkan. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Anak-anak yang terkasih, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa pada pagi hari ini, Jumat 26 Februari 2021, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Sebelum anak-anak memulai kegiatan proses pembelajaran jarak jauh dari pagi hingga siang hari nanti, bersama-sama kami akan beribadah sebagai bentuk ucapan terima kasih kami untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan. Biarlah anak-anak ditolong dan dimampukan untuk mengikuti kebaktian ini dengan baik. Bapa yang baik, kami siap untuk mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah anak-anak, mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan yang berjudul Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita sebagai bentuk doa kita juga kepada Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Dalam
Selamat siang, Agen 316. Siap, selamat siang, Komandan. Apa kabar? Kabarnya sehat, terima kasih, Komandan. Posisi sekarang ada di mana? Posisi saya sekarang sedang berada di sekolah, Komandan. Bagus, kalau begitu aku punya misi rahasia untukmu. Wah, misi rahasia? Misi rahasia apa, Komandan? Kamu harus menceritakan kisah menarik tentang Esau dan Yakub kepada anak-anak. Kamu siap? Oh, begitu. Baik, Komandan. Siap, laksanakan. Saya akan lakukan dengan sebaik mungkin. Siap, 86. Bagus. Halo, anak-anak semua. Kenalkan, aku Agen 316. Dan aku sangat senang sekali bertemu dengan anak-anak semua. Tapi ngomong-ngomong, kenapa pagi hari ini begitu gelap ya? Harusnya pagi hari ini kan cerah. Oh iya, aku masih pakai kacamata hitam. Buka dulu ya. Bunyi kalau dibuka. Oke, sebagai Agen 316, aku akan menceritakan sebuah kisah dari firman Tuhan. Anak-anak siap untuk mendengarkan? Kalau sudah siap, bisa mempersiapkan juga Alkitabnya di rumah. Nah, anak-anak pasti sudah mempersiapkan Alkitabnya kan? Karena sewaktu-waktu Agen 316 akan mengajak anak-anak untuk membaca ayat firman Tuhan. Nah, sebelum itu, Agen 316 ingin bercerita tentang sebuah kisah yang menarik di dalam Alkitab, yaitu kisah mengenai Esau dan Yakub. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa Esau dan Yakub adalah kakak adik. Mereka adalah anak dari Ishak dan Ribka. Jadi mereka itu mirip saudara kembar karena lahirnya nggak lama bedanya. Tetapi sebagai anak kembar ada juga perbedaan karena setelah dewasa Esau itu hobinya senang berburu sehingga badannya itu berotot. Sedangkan adiknya Yakub badannya biasa aja karena banyak di rumah. Nah, ada satu hal yang membedakan. Di tubuh mereka itu ada ciri-ciri yang sangat khas, yaitu kalau Esau badannya berbulu, tapi kalau Yakub tidak berbulu. Ingat ya, sekali lagi, kalau Esau badannya berbulu, tetapi kalau Yakub tidak berbulu. Nah, pada waktu itu ada tradisi kalau anak yang paling besar atau anak sulung akan mendapatkan berkat 2 kali lipat dari ayahnya. Sedangkan adiknya akan mendapatkan sisanya. Nah, Yakub mendengar hal itu dan Yakub ingin mendapatkan yang namanya hak kesulungan yang biasanya didapatkan oleh anak sulung atau anak yang paling besar. Jadi, suatu hari ketika Esau baru pulang berburu dan sangat lapar nih Esau. Dia pengen makan. Lalu Yakub punya ide, aku masak, tapi akan aku tukar dengan hak kesulungan. Jadi aku bilang, oke, aku akan kasih makan. Itu katanya cuma kasih makannya semangkuk sup kacang merah, tapi ditukar dengan hak kesulungan. Dan Esau dia nggak berpikir bahwa hak kesulungan itu yang 2 kali lipat akan hilang, diambil oleh adiknya. Dan dia bilang, oke deh, silakan ambil aja. Nah, gimana selanjutnya? Waktu itu Ishak ayahnya Esau dan Yakub sudah cukup tua dan merasa mungkin tidak lama lagi akan meninggal. Nah, untuk itu Ishak ayahnya menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan yang disukai oleh ayahnya. Dan mungkin setelah itu Ishak ayahnya akan memberkati Esau. Ternyata Ribka, ibunya Esau dan Yakub, mendengar percakapan antara Ishak dan Esau. Dan segera setelah Esau pergi, Ribka memanggil Yakub untuk segera memasak makanan yang paling enak untuk ayahnya, supaya nanti ayahnya akan memberkati Yakub, bukan Esau. Wah, rupanya ada yang tidak beres di sini. Tapi Yakub berkata kepada Ribka ibunya, ibu ada-ada aja. Kulit aku kan berbeda sama Esau. Kalau Esau kan berbulu, sedangkan aku tidak. Bagaimana kalau ayah nanti tahu bahwa aku membohongin dia, malah aku nanti dikutuk, bukan dapat berkat.
Lalu Ribka ibunya berkata, "Udah, pokoknya ikut apa kata ibu." Lalu ibunya memakaikan baju dari kulit domba dan memasangkan beberapa bulu domba di tangan dan tubuhnya Yakub. Lalu Yakub datang kepada ayahnya dan membawakan makanan yang enak untuk ayahnya. Lalu ayahnya yang sudah mulai kehilangan penglihatan bertanya, "Siapa ini?" Lalu Yakub berbohong dan berkata, "Ini aku Esau, anak sulungmu." Ishak ayahnya berkata, "Mari mendekat anakku, supaya aku bisa menyentuhmu." Lalu Yakub mendekati ayahnya, dan ayahnya berkata, "Suaranya sih suara Yakub, tapi kalau tubuhnya memang tubuhnya Esau." Ayahnya tidak tahu bahwa ini memang betul Yakub yang menyamar jadi Esau. Wah, gimana nih? Yakub akhirnya mencium ayahnya, dan ketika ayahnya mencium bau pakaiannya, ayahnya mengira bahwa itu Esau, dan ia langsung memberkati Yakub dengan sebuah janji bahwa dia akan menjadi tuan bagi saudara dan keluarganya, bahwa semua bangsa akan tunduk kepadanya, dan barang siapa yang memberkati dia akan diberkati, dan barang siapa yang mengutuk dia akan dikutuk. Yakub segera meninggalkan ayahnya saat itu, dan tidak lama kemudian datanglah Esau ingin memberikan makanan sesuai permintaan ayahnya. Tetapi ayahnya terkejut. "Hah? Siapa kamu?" Esau kebingungan dan berkata bahwa, "Ini aku Esau, anak sulungmu, ayah." "Hah? Jadi siapa yang tadi memberikan makanan kepadaku?" "Aku baru saja makan makanannya dan memberkati dia sebelum kau datang, Esau." "Tapi berkati aku, ayah," pinta Esau kepada ayahnya. Tetapi ayahnya berkata bahwa berkatnya sudah diambil oleh adiknya. Dan Esau sangat marah karena tidak hanya hak kesulungannya yang diambil, tetapi berkatnya juga diambil darinya. Baik, selanjutnya silakan anak-anak boleh membuka Alkitab untuk melihat kisah selanjutnya. Dalam Kejadian 27 ayat 34 sampai dengan 36. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Ternyata kebohongan Yakub menipu ayahnya membawa dampak buruk buat kakaknya Esau. Waktu itu Yakub pernah menipu dengan mengambil hak kesulungan dari kakaknya, dan sekarang mengambil berkat juga dari Esau kakaknya. Nah, untuk itu supaya kita ingat tentang kisah hari ini, kita akan membuka satu ayat di dalam Matius 5 ayat 37. "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Ya, agen 316 yakin bahwa anak-anak bisa menghindari kebohongan. Tetapi untuk mendapatkan kekuatan itu, kita harus minta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar di mana kami harus bisa mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Karena apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Kami boleh belajar dari kisah Esau dan Yakub. Saat Yakub melakukan kebohongan, ternyata banyak hal yang tidak baik terjadi dan juga bisa membawa dampak buruk bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kami masih suka berbohong. Tetapi mulai hari ini kami belajar untuk kami boleh berlaku dan berkata jujur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sudah mendengar tentang kisah Esau dan Yakub dan sudah tahu apa yang dilakukan oleh Yakub.
Jadi harus diingat bahwa kebohongan bukanlah sesuatu hal yang baik untuk anak-anak lakukan. Dan kalau kebohongan itu juga bisa membuat orang lain mendapatkan dampak buruk. Jadi sekali lagi, anak-anak harus bisa berkata jujur dan tidak berkata bohong. Karena Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak yang bisa berlaku dan berbuat jujur. Oke, Agen 316 akan pamit dari hadapan anak-anak semua. Semoga Agen 316 akan bisa bertemu dengan kalian semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati.